Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Randy Arjuna Sutrisna dengan NIN 23110312774, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video reflektif ini, saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran UAS untuk mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh dosen Iwayan Eka Paramarta SPD MPD. Tujuan dari video reflektif ini adalah untuk menyampaikan pemahaman pribadi saya mengenai makna pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, relevansi pendidikan inklusif, Universal Design for Learning atau UDL, serta program pembelajaran individual atau PPI. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, sekaligus menganalisis tantangan nyata yang terjadi di lapangan. Baik, di sini yang pertama, pemahaman pribadi tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus bagi saya. Pendidikan anak berkebutuhan khusus bukan sekedar memberikan perlakuan khusus, tetapi tentang keadilan dalam belajar selama ini. Sistem pendidikan seringkali memaksa semua anak untuk menyesuaikan diri dengan satu standar yang sama. Padahal, tidak semua anak belajar, berpikir, dan berkembang dengan cara yang seragam. Anak berkebutuhan khusus bukan anak yang kurang, melainkan anak yang membutuhkan pendekatan berbeda. Jika mereka gagal dalam sistem pendidikan, seringkali bukan karena keterbatasan mereka, tetapi karena sistem pembelajaran yang tidak cukup fleksibel dan manusiawi. Lalu yang kedua, relevansi pendidikan inklusif UDL dan PPI di Indonesia. Secara konsep, pendidikan inklusif UDL dan PPI sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang beragam. Prinsip UDL menekankan fleksibilitas dalam penyampaian materi, cara belajar, dan cara penilaian, sehingga semua peserta didik memiliki kesempatan yang setara untuk memahami pembelajaran. Namun, jika bersikap kritis, penerapan konsep ini di Indonesia masih sering berhenti pada dokumen dan kebijakan, bukan praktik nyata. Banyak sekolah menyebut dirinya inklusif, tetapi belum siap dari segi guru, sarana, maupun pemahaman PPI. Sering dianggap beban administrasi, bukan alat untuk membantu perkembangan individu siswa. Artinya, relevansi konsep ini sangat tinggi, tetapi komitmen implementasinya masih lemah. Lalu yang ketiga, tantangan dan peluang pendidikan inklusif di sekolah. Tantangan terbesar pendidikan inklusif adalah kesiapan guru. Tidak semua guru dibekali kompetensi untuk menangani keberagaman kebutuhan siswa. Selain itu, keterbatasan fasilitas, jumlah siswa yang banyak, serta minimnya dukungan tenaga pendamping juga menjadi kendala serius. Namun, di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar. Pendidikan inklusif dapat membentuk lingkungan belajar yang lebih empatik, kolaboratif, dan menghargai perbedaan. Siswa non-ABK belajar tentang toleransi dan empati, sementara ABK mendapatkan ruang untuk berkembang tanpa stigma. Lalu yang keempat, contoh nyata atau gagasan inovatif di kelas inklusif. Salah satu gagasan yang dapat diterapkan guru di kelas inklusif adalah penggunaan variasi media pembelajaran. Misalnya, satu materi disampaikan melalui video, gambar, cerita lisan, dan aktivitas praktik sederhana. Penilaian pun tidak harus selalu berupa tes tertulis, tetapi bisa melalui proyek, presentasi, atau demonstrasi. Selain itu, guru dapat menerapkan pendamping sebaya di mana siswa saling membantu dalam proses belajar. Pendekatan ini tidak hanya membantu ABK, tetapi juga untuk membangun karakter sosial seluruh siswa. Lalu yang kelima, nilai dan perubahan sikap pribadi. Setelah mempelajari mata kuliah ini, saya menyadari bahwa menjadi guru inklusif bukan soal kemampuan teknis semata, tetapi soal sikap dan kesadaran. Guru harus bersedia belajar, beradaptasi, dan melepaskan pandangan bahwa semua siswa harus mencapai hasil dengan cara yang sama. Perubahan terbesar dalam diri saya adalah meningkatnya rasa empati dan tanggung jawab sebagai calon pendidik untuk tidak menyederhanakan kompleksitas kebutuhan peserta didik.
Sebagai kesimpulan, pelajar paling berharga dari mata kuliah ini adalah pemahaman bahwa pendidikan inklusif bukan pilihan, melainkan keharusan moral dalam sistem pendidikan yang adil. Harapan saya ke depan, pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia tidak hanya berkembang secara konsep, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata di sekolah dengan dukungan kebijakan, pelatihan guru, dan perubahan pola pikir bersama. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan semua pihak yang telah membimbing saya selama perkuliahan. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.